objektif loh. Susah banget objektif turret itu bener-bener susah diambil karena ya dia out position jadinya kan. Gampang banget untuk dibalikin keadaannya. Tapi inilah dia tim Indo Pride. Dan jangan lupakan We Own SEA Games dengan bendera Indonesia dan juga emote love untuk memberikan dukungan dan juga support positive vibes untuk timnas kebanggaan kita Indonesia. Mari kita lihat di sini Land of Dawn. Kita udah masuk di Land of Dawn kali ini untuk Indonesia melawan Malaysia. Lagi dukungannya pasti bakal dibaca, pasti bakal berguna untuk pemain-pemain Indonesia di sini karena atlet-atlet kita yang luar biasa tentunya. Yes, yang lagi berjuang pastinya ya untuk meraih emas. Harus banget didukung. Bahkan inilah dia early game yang sepertinya masih lumayan aman. Ditambah dengan Moon dengan Cecilia lumayan agresif. Sepertinya ingin mengamankan clear wave dengan cepat. Ditambah dengan stacking up di early game. Oke, ya. Dan ini sebenarnya kalau untuk early yang ngezoning kayak itu sama-sama enak. Jadi yang penting jangan sampai salah bahas. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari mid game nanti scalingannya mungkin ya lebih enak banget 1-1. Dia punya range yang lebih jauh. Dia punya ya sekali gebuk dia yang luar biasa dari Muhammad Tafa di kolom komentar kita di live stream. Makan kerupuk sama ikan mas Indonesia pasti mas. Kelas. Ini dia Tafa sebagai sebuah dukungan yang kita tunggu-tunggu. Tapi balik lagi ke Land of Dawn, inilah dia juga pergerakan dari timnas Indonesia yang melakukan sedikit invade dan bahkan satu pencurian yang hampir didapatkan begitu saja secara cuma-cuma. Ciku juga agak sedikit dibeli waktu ya untuk dari segi farming jungle-nya. Oke, kali ini kita lihat memang udah ada pergerakan yang lebih agresif dari tim Indonesia, di mana mereka berhasil untuk nyolong sedikit jungle dari tim Malaysianya. Tapi dari arah bawah juga semua lininya masih safe ya. Sama R7 juga dia clear wave-nya, dia tidak memilih untuk masuk ke dalam jungle musuh karena dia udah tahu pathing yang dipilih oleh Ciku itu ke arah bawah. Iya, dan ini yang sempat tadi gue notice juga di awal, untuk farming nyaman di lane masing-masing aja, ini udah menjadi satu poin yang keunggulan lah bisa dibilang untuk kedua tim ini sama. Jadi ya mereka tahu oke kita sama-sama nggak bisa perang. Jadi daripada kita trading nggak berguna, ya udahlah kita farming aja. Tapi kalau kita lihat sudah ada baksnya seperti dari Albert ya. Ya, yang sedikit terkena Tyrant Revenge sepertinya di bagian depan tapi masih cukup strong dengan 9 detik menuju kepada Turtle yang pertama. Dan ini bakal menjadi sebuah kontes yang masih ingin dipaksakan oleh kedua belah tim sepertinya. Karena di sisi lain Momo juga masih bermain dengan aman tanpa adanya pergerakan yang cukup agresif. Jadi untuk di setup bagian Turtle-nya, karena kita tahu di sini Mas Ciku ya kan, yang kita tahu dengan adanya lethal counter dia lebih diunggulkan dari segi pergerakan objektif. Tapi jangan lupa Albert dengan kalkulasi retribution yang mungkin di sini akan langsung di zoning out. Lihat bagaimana R7 dan juga Finn yang mencoba untuk menutup pergerakan dari teman-teman Malaysia agar tidak ada yang bergerak ke dalam area dari Turtle. Dan inilah dia Turtle pertama untuk tim Indonesia. Iya, neutral objective control bahkan masuk ke dalam jungle musuh di mana Ciku menggunakan little counter tapi sayangnya masih tidak mendapatkan jungle creepnya. Formace di arah atas pun dia terpaksa untuk mengamankan jungle creepnya karena gak mau invading, gak mau dia kasih ke arah Indonesia. Oke, sebuah informasi baru saja diberikan dan bahkan Momo dia tahu bahwa ada sedikit pergerakan ke arah bottom lane. Finn juga masih belum mau memaksakan kehendak. Dia masih main aman karena tahu dari kedua belah tim ini memainkan yang namanya momentum. Kita tahu di sini udah ada Kufra yang akan sangat mengandalkan Tyrant Revenge dan jangan lupakan Ruby dengan I'm Offended. Artinya dia akan menunggu satu momentum untuk mendapatkan tarikannya sehingga nanti akan menjadi sebuah combo bareng sama Veil. Ya dan Kufra sendiri juga susah banget gak sih masuknya Be kalau misalkan ada Ruby gitu kan. 1-1. Ya dan itu bener banget kayak momen yang dicari itu adalah momen ketika Kufra masuk justru. Di counter initiate langsung dibalikin, kalau nggak cukup untuk pecahin weakness point dari cewek aja deh. Biar dia bisa terbang gitu kan. Dan itu udah cukup sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak kita lihat dari Ruby-nya ya, itu bisa langsung cancel sih. Kalau Tyrant Rage kena kepada orang yang selain dari Ruby ya, dia bisa langsung menggunakan stun-nya untuk cancel momentum ke Tyrant Rage. Tapi kita lihat dari bawahnya udah ada Tyrant Rage yang langsung di pick up si cewek. Terpaksa untuk mundur di sini di mana udah ada collapse yang dilakukan. Little counter pun tapi cewek masih bisa terbang. Dia memutar balikan situasi dengan crossbow of tank. Dan ini dia langsung udah follow up. Sans menggunakan damage dan berhasil mengamankan first blood untuk Indonesia. Poin pertama yang sangat manis dibalikan keadaannya cewek yang sering sekali bermain dengan outplay yang luar biasa dan bahkan mendapatkan satu weakness point dari seorang Shorn. Dan ini adalah momen yang sangat amat epic karena Momo yang ternyata malah tertangkap dengan Windblow dan Windstorm dari seorang Sans-nya. 1v1 situation Albert di depan sana melawan Ciku, tapi level 7 dari Albert ini akan membuat Albert makin strong di lini depan, ditambah dengan satu orange buff yang diamankan begitu saja. Dan kali ini engage dari Moon yang cukup terkena poking damage dari seorang Sans.
Oke, dan kalau misalkan dilihat R7 juga udah mulai nih, udah mulai cutting, udah mulai menangin move juga. Sementara kalau kita jungle-nya diinvasi terus. Gak kendor-kendor kali ini bakal VN nabrak. Oh my god, 3 tarikan maut dari Finn, langsung tertangkap juga dari Shorn-nya yang hilang dengan tiupan angin. Langsung tumbang di lini area river. Dan kali ini langsung menuju kepada bagian dalam jungle. R7 lagi dan lagi meng-out position dari Ciku sampai memaksakan retribution untuk sosok Balmond Ciku. Di arah bawah pun udah ada gank yang dilakukan oleh Albert dan juga Finn. Di arah atas juga kita lihat ya, dari R7 yang melakukan rotasi kemana-mana. Dia dari atas ke tengah, bahkan ke jungle bawah, itu selalu dengan setup. Dia nggak pernah meninggalkan lane ya, dimana wave-nya di dalam turret dia. Jadi itu udah udah cancel pergerakan yang dilakukan dari Formis. Dia nggak bisa ambil turret. Ditambah dengan satu turret di bagian bottom lane ini menjadi sebuah bonus bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan satu momentum di bagian bottom lane. Dan untuk saat ini kita mungkin akan melihat setup lagi dari seorang Suns yang selalu bermain di dalam ambushnya. Tapi ada pause untuk saat ini. Kita akan menunggu demi ketika kita menggunakan fail. Karena ketika kita di dalam bas ya, aimnya lebih gampang gak sih? Ya. Connect skillnya itu lebih mudah. Apalagi yang menarik ini rotasi clear barengnya loh. Apalagi ngilang turret. Gak usah turret deh, gold shieldnya aja keambil sama musuh. Nanti perbedaan item tuh kerasa banget, serius. Satu pedang aja itu kerasa banget loh. Ya. Di kalau misalkan memang satu vs 1 sama-sama marksman gitu ya. Apalagi lane yang bisa dibilang skill matchup juga. Kari melawan One yang kita udah bahas tadi. Iya. Semua tergantung bush. Yes. Gimana bush controlnya dari kedua laner ini. Tapi kita masuk lagi ke dalam Land of Dawn kali ini menit ke-5. Di mana Indonesia dan Malaysia skornya 2-0 untuk sementara. Iya, dan bahkan untuk saat ini kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia yang sudah ada cewek mengamankan Demon Hunter Sword 2 item bahkan di menit yang ke-6. Masing-masing 3 menit udah ada correction side, udah ada pergerakan bahkan dari satu Windblow Windstorm semuanya untuk Shorn. Memaksa untuk kali ini Shorn mengeluarkan satu flicker. Wow, itu readnya sangat baik ya dari Indonesia, di mana mereka langsung saja mengeluarkan skillnya ke arah Shorn karena memang udah kelihatan dari seorang Sun sebelum itu. Tapi yang menarik dari tadi, kita lihat di sini dulu, Ciku udah maju ke depannya. Finn tertangkap di dalam posisi yang sangat buruk, tapi little counternya ternyata belum cukup untuk menumbangkan dia. Udah ada crossbow tank juga yang langsung di-convert dari 1 ke arah belakangnya, di mana Moon bakal ditumbangkan juga 2 untuk 1. Bahkan kali ini Albert melakukan invasi ke arah dalam sana karena Ciku dalam keadaan down. Artinya kali ini ada free untuk dari segi purple buff-nya, dan sementara itu Formace langsung mencoba untuk melakukan clear wave minion, tapi kali ini kayaknya nggak bakal cukup karena ada 2 hero yang tertangkap dengan Windblow dan Falling Star Moon penutup. R7 menangkap momentum tersebut dan memotong jalan keluar dari Malaysia, dan kali ini Formace Shorn down di bagian mid lane. Ada satu turret juga sebagai bonusnya untuk saat ini di tangan timnas Indonesia. Wow, itu performance yang sangat baik dari R7, membaca bahwa Momo di dalam bushnya menggunakan Falling Star Moon langsung ke arah Momo, dan bahkan dia masih memiliki HP yang lebih unggul, memaksakan Momo untuk flicker ke dalam turret dia. Ciku pun yang terpaksa rotasi ke arah atas. Ini membuat peluang untuk Indonesia menambah keuntungan mereka di arah bawah. Goldnya di jungle musuh diambil semua. Oke, dan yang menarik ini dari cewek sendiri ya. Next item Windtalker. Attack speed, critical, dan bahkan mungkin ada korban jiwa selanjutnya. Moon yang tertangkap sendirian dengan satu ledakan dari seorang Suns. Bahkan dia tidak menggunakan Windstorm-nya karena itu udah cukup dengan Windblade, dan itu adalah instant kill terhadap sosok Cecilian. Asuransi late game untuk Malaysia, dimana kita tahu asuransi late game-nya nanti akan mulai muncul di menit ke-15. Tapi untuk sekarang dengan momentum di menit yang ke-7 dimakan sedikit demi sedikit, Moon sepertinya agak sedikit di-drag ke late game ya, ditarik lagi ke late game. Iya, sini perbedaan yang bisa dibilang hampir 6.000 gold ya. Ini benar-benar terasa sih, tapi top lane kalau misalnya kita lihat invasi yang dilakukan sama teman-teman dari Malaysia ini juga nggak kendor. Mereka tetap masih bisa nge-press. Walaupun memang ya dari Indonesia mendominasi banget dari segi gold, dari segi kill, dari segi Mid lane, fail. Terlepas, dan kita lihat, wow, permainan dari seorang tangkap ini. menangkapnya ya. Iya, miss. Enak banget gitu kombonya ya. Iya. Ruby seret kan, angin bus. Langsung ulti knock up gitu kan. Iya. Tapi dia ketika dia yang harus initiate juga, ketika dia yang harus memulai fightnya dengan knock up dia, kena loh. Iya. On point banget. Dia tahuin. Yang paling menarik ya kalau kita lihat dari setup Indonesia ini, turtle pertama
Turtle. Ketika ada Iya, turtle iya, pertama, Sans ngapain? Dia di tengah, dia nge-push tapi dia nggak nge-push full minionnya dulu. Ya. Dia ke atas dulu, bantuin R7 nge-push, Finnnya nge-push mid, jadi barengan. Data. Itu dua lane barengan, mereka mendapatkan setup dan level 4 itu yang instan paling penting. kontrolnya itu di arah turtle. Yes, Full. itu Finn-nya udah pegang kendali Yes. banget, ditambah dengan Veil yang level 4 otomatis dia memiliki satu power untuk knock up airborne. Seperti yang udah kita bahas tadi, tapi untuk saat ini Albert udah level 12, artinya kali ini Formis. akan ada pergerakan menuju kepada Formis di arah bottom lane yang terjebak sepertinya langsung mempop out untuk sprintnya. Ada Crossbow of Tongue juga mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata ada 4 member dari teman-teman timnas Indonesia dan tidak bisa kemana-mana. Formis tertangkap sendirian. Calvin Winata yang benar-benar menjadi sosok umpan untuk saat ini akan menjadi satu sosok juga yang mendapatkan poin tambahan, tapi Ciku di arah depan mungkin ingin coba untuk Clear. di-engage tapi ternyata hanya clear wave saja dengan menggunakan Windstorm. Oke, dari clear wave-nya ini juga mungkin dari proaktif movement mereka ke arah bawah, Malaysia berhasil mengimbangkan turretnya. Tapi di sini R7 berhasil juga mendapatkan turret yang di atas, jadi bakal ada keunggulan lagi dan lagi. Menit ke-9, ini merupakan momen buat Indonesia mengamankan Lord. Karena mereka udah memiliki keunggulan yang sangat besar. Yes. 6.000 gold lead di menit yang ke-9. Mereka udah kontrol gamenya. Apa yang mereka harus lakukan? Invade terus. Invade Jangan jungle. kasih Malaysia mendapatkan gold di dalam jungle sendiri. Malah jangan kendor gak sih? Ini adalah momen yang cukup penting, tapi Momo dalam ancaman. Flicker digunakan, Thunderclap, R7 bakal dikejar, tapi ternyata R7 dengan gocekannya dan masih bertahan. R7 benar-benar masih bertahan, dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia. Valid or Valdi? Rival di Indonesia. Oh my god. Wow. 1 lawan 3 kemarin dan dia langsung naik level. 1 lawan 5 di dalam posisi itu. Tapi lihat momen yang dibuat loh. Objektifnya free banget. Lord nggak ada kontes, dia nggak tumbang. Ya tadi sempat udah kita notice juga memang di early game. Hati-hati karena ketika R7 menggunakan Esmeralda, invasi jungle akan dilakukan. Dan itu udah terasa sama Momo. Ditambah kali ini objektif lainnya coba diambil sama teman-temannya. Coba buying time dan nggak tumbang. R7 nih bos. R7 nih bos, dan bahkan mendapatkan Lord dengan gratis. Buying time yang berhasil, damage yang kurang cukup untuk menumbangkan sosok EXP laner dari Esmeralda. Itulah dia jawaban mengapa Malaysia tidak mampu untuk menangkap ke arah sosok dari R7. Dan saat ini turret sudah didapatkan satu demi satu. Mid lane juga akan dihancurkan. Gold leading menuju kepada 9.000 OTW 10.000. Udah ada Genius One dan Athena Shield di sana dari Calvin Winata, menghindari semua damage dari Moon, bahkan hampir terkena wind blow dari Ciku. Iya, di atas juga udah ada siege yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tinggal sisa base turret di arah tengah dan juga di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Malaysia, memang mereka memiliki high ground dari Cecilion ya. Jadi masih bisa ditahan untuk sementara. Oke, masih bisa ditahan, tapi apakah ini akan cukup waktunya dengan item yang sepertinya udah mulai terlihat, Lim? Oke, dan bermain dengan brute force ini adalah jawaban dari Esmeralda R7 yang begitu perform. Dengan movement speed tambahan dia bisa untuk gocek-gocek, dia bisa kabur dari posisi yang gak bagus, dan kita bisa melihat di mana cewek sudah mengamankan Athena Shield-nya. Dan Athena Shield ini akan menjadi jawaban dari Moon yang baru saja mengamankan Ice Queen One, bukan menuju kepada Divine Glaive. Dan ditambah dengan tadi Oracle yang sesaat lagi mungkin akan dimiliki oleh R7. Absorb damage-nya akan makin lebih tinggi lagi, dan inilah dia bagaimana gotong royong untuk memberikan satu purple buff kepada cewek. Freeze lane juga ya. Jadi Malaysia ini selain dari mid lane yang selalu pastinya di-push untuk mendapatkan pressure di dalam jungle musuh, bakal kesusahan. Mereka mendapatkan gold harus bareng-barengan dan itu ke-split berempat. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari perbandingan kill-nya aja, ini bakal levelnya terasa banget Pak, serius. Terasa banget. Albert 15. Cewek 14. No, Ciku 12. Masalahnya itu dia, Albert selalu menahan dari jungler head to headnya di 3 level yang berbeda. Dan ini yang udah mulai terlihat secara kasat mata, level 15 melawan level 12. Ada perbandingan retribution? Ya. Bahkan untuk saat ini freeze lane-nya ditahan habis-habisan agar Moon tidak mendapatkan stacking up. Karena kita tahu asuransi dari Malaysia ada di tangan dari Cecilion. Makin late game, makin banyak stack-nya, ini makin mengerikan dari Cecilion. Bener-bener gak dikasih ya mau maju, cuman ini berat banget sebenarnya ya untuk teman-teman dari Malaysia, karena perbedaan goldnya sudah mulai terasa 10.000. Dan untuk dari Indonesia sendiri, PR-nya hanya tinggal disiplin sih. Ya. Disiplin, respect. Ini menjadi kunci untuk kemenangan game pertamanya. Iya, ini kalau kita lihat masterclass dari Makro sih, dari wave manipulation-nya. Lihat deh, mereka timingnya, mereka nge-clear minions pelan-pelan untuk build up wave-nya. Di arah atas ada 2 wave yang sudah di build up. Dengan ini di semua lane,
Free Lord, Enhanced Lord di menit yang ke-13 secara gratis. Semua karena makro gameplay yang mereka lakukan di sini. Ini dia cara membaca map yang luar biasa dari timnas Indonesia. R7 mencoba untuk mengkontes semua member dari Malaysia. Tyrant Revenge connect tapi masih cuek. Masih ada sprint pop out ke arah belakang dan masih benar-benar berdiri kokoh dari R7 di arah bottom lane. Dan bahkan tidak akan ada korban jiwa untuk saat ini. Cewek juga mengamankan satu orange buff dengan gratis. Top lane, bottom lane, clear. Dan inilah dia Immortal untuk Finn. Mungkin dengan combo yang akan dia buat, Flicker pun ready. Apakah akan ada sebuah momentum dari timnas Indonesia? Konsil sudah dibuka, langsung ada pergerakan dari Evin. Menangkap karena dua, tapi ternyata wind blow-nya tidak connect sama sekali. Ternyata di depan Seraph Moon harus tumbang Cewek dengan satu crossbow tank, tapi ternyata Cewek bakal ter-shutdown. Tapi di sisi lain, turretnya bakal terbebaskan dan R7 menutup Ciku dengan satu ditukarkan dua. Masih ada wind blow lagi, wind blade lagi, tapi ternyata tidak ada yang connect di arah depan. Momo mencoba untuk melakukan clear wave minion dengan cepat, tapi ternyata R7 membayangkan di arah depan. Tapi untuk saat ini Sean, apakah Tyrant Revenge akan dipaksakan? Dan ternyata Finn lagi dan lagi menangkap satu formage yang tertangkap. Dan ternyata langsung clear dengan cepatnya minion yang tidak ada sisanya. Momo bakal dikejar, 4 member di arah depan memberikan efek slow dengan Ice Retribution. Dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan 3 base dengan gratis. 3 base Tarat dengan gratis. Cuman Cewek yang ditumbangkan di sana karena memang dia agak maju ke depan. Tapi apa yang terjadi? Malaysia terpaksa untuk menggunakan semua resource skillnya terhadap Cewek yang mainnya sangat agresif. 1 tukar 2. Iya, dan ya kalau misalkan kita lihat dari war tadi juga, sebelum Ceweknya tumbang, dia udah menumbangkan 1 dan sekaratin Ciku. Tapi ya sebelumnya kita bakal lihat dulu dari segi item Ice Queen One. Ada tambahan lari lagi untuk R7 ditambah dengan efek slow-nya. Sementara kalau kita lihat dari Veil, ini full damage banget. 2 penetrasi yang dipilih sama Sans ini membuat damage follow up-nya nanti make sure damage follow up itu cukup. Siapapun yang ditarik atau siapapun nantinya kena CC, follow up dari Sans itu pasti bisa untuk ngebocorin bahkan untuk ngekill. Dan ini dia yang aku suka. Apa nih? Ini karakteristik dari timnas Indonesia. Tarik ulur untuk Lordnya itu kelihatan banget. Iya. Ayo. Permainan objektif netralnya ini. Ditahan, biar apa? Biar ayo sini dong keluar. Kita fight-nya ya? di river, di jungle, di tempat-tempat yang dimana angin dari Sans akan connect ke arah member dari Malaysia. Push controlnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari Malaysia ya, yes mereka memiliki tanky member, tapi nggak ada yang bisa membuka mapnya secara manual masuk ke dalam busha karena apa? Lihat damage output yang dimiliki oleh Indonesia. Not just that, si Cewek ini dia kalau mendapatkan crossbow attack bisa langsung convert ke orang lain. Pasti ini dengan targetingnya yang dimiliki Sans. Tadi aja siapa? Moon. Itu ya, adalah asuransi late game untuk Malaysia. Yang dimana kita tahu dengan Cecilian berarti artinya dia akan lebih sulit untuk mempertahankan defense high groundnya. Betul. Yang berarti kalau seandainya hanya Momo saja dia single target itu lama banget. Benar banget. Menjadi free lord lagi dengan setup yang cantik sekali dari tim Indonesia. Mereka langsung push in 3 wave sekaligus. Dan lihat deh itu minionnya ada 2 cannonnya. Lihat gak? Cannon minion ada 2. Mereka melakukan build up atau bisa dibilang slow push yang sangat-sangat besar, sangat-sangat baik. Dan itu sengaja. Kenapa? Itu sengaja. Biar Moonnya tetap dapetin farming yang optimal, stack yang cukup, dan nanti bisa melakukan defense. Tapi ini adalah Lord yang ketiga untuk timnas kebanggaan kita Indonesia dengan item yang lebih siap sepertinya, Lim. Ada Immortal di sana dari Albert. 12.000 gold lead. Oh my god. 2 Immortal dari teman-teman Indonesia yang mereka siap ngedobrak pertahanan dari Malaysia. Dan ya kalau kita lihat dari Malaysia sendiri hanya ada 1-2 Immortal yang masih on. Ini juga untuk defense mati-matian pastinya ini bakal menjadi push penentu juga. Itulah dia momen yang akan kita lihat belanja di pasar raya Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Apakah akan langsung menuju kepada base-nya? Lord sudah berlenggang-leha berjalan di depan sana. Langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan Formace. Mencoba untuk menahan dari Lordnya. Sanguine Claw tidak connect karena siapapun. Dan lihat Finn-nya menangkap karena Momo. Momo tumbang. Ini momentum. Tyrant Revenge tidak kena karena siapapun. Sean dalam ancaman dan Cewek. Dia mungkin akan bergerak ke depan dengan bebasnya. Langsung menumbangkan 1 dari Ciku. Ciku bakal down dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Base-nya terbuka. Dan ini Indonesia dengan game pertama yang diamankan 1-0 di babak semifinal. Match point untuk Indonesia 1-0, bahkan 1-0 yang sangat-sangat dominan di game yang pertama. Keyboy yang sedang memperhatikan Serta ada kameramen memantau di sana serta kameramen yang luar biasa. Terima kasih sudah sedikit spotlight. meng-spotlight ya betul.